Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helman Khalifah dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berjudul Prosedur Penginputan PPh Pasal 4 mengenai pembayaran pajak menggunakan aplikasi ESPT. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kiki selaku penguji sekaligus wali kelas dan Ibu Weni selaku pembimbing di industri dan ketua jurusan, dan kepala sekolah yaitu Pak Didin Supriyatna. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang PKL. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan bangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu tempat dan lokasi industri, yaitu di Dinas Perkintan Kabupaten Bandung yang beralamat di Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat, yang dilaksanakan dari periode 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Maret 2020. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah industri. Dinas ini dahulu berdiri pada tahun 1995 dengan nama Dinas Cipta Karya dan dinamakan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah. Dinas ini berubah nama menjadi Dinas Permukiman dan Tata Wilayah (Kimtawil) pada tahun 2000. Kebutuhan organisasi yang tidak memadai, maka saat itu Dinas Permukiman dan Tata Wilayah atau Kimtawil bergabung dengan bagian kebersihan dan merubah kembali dinas menjadi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasi) pada tahun 2008. Dan saat ini Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan masih dalam tahap berkembang dengan cara banyak bekerja dengan dinas lain. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertasi merupakan salah satu di antaranya dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 pertanggal 1 Januari 2017 telah berubah SOTK baru yang awalnya Dispertasi menjadi Disperkintan. Fasilitas yang ada di industri yaitu kursi tunggu, meja, telepon, mesin fotokopi, toilet, musola, dan AC. Semuanya sama-sama bermanfaat untuk umum. Selanjutnya yaitu divisi-divisi pekerjaan industri, yang umumnya yaitu sekretaris, bidang pengembangan perumahan, bidang pengembangan kawasan permukiman, bidang pertamanan dan pemakaman, bidang pertanahan, UPTD pemakaman dan pertamanan. Selanjutnya yaitu divisi pekerjaan selama PKL, yaitu penginputan PPh Pasal 4 ayat 2 menggunakan aplikasi ESPT. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu
Yang pertama adalah buka SPT khusus PPH pasal 4 ayat 2. Kemudian masukkan ID dan password. Yang kedua, pilih program, buat SPT baru, buka SPT yang ada. Keterangan, buat SPT baru apabila mau membuat bulan baru. Buka SPT yang ada apabila mau melanjutkan hasil inputan sebelumnya di bulan yang sudah terdaftar. Yang ketiga, pilih SPT PPH, kemudian pilih daftar bukti pemotongan pemungutan PPH final pasal 4 ayat 2. Pilih baru dan kemudian pilih penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Setelah itu, pertama pilih tabel WP, kemudian cari nama perusahaan di kolom pencarian berdasarkan gambar. Setelah memilih CP atau PT, perusahaan kemudian nantinya akan muncul otomatis seperti gambar yang ada di dalam contoh pajak. Lalu masukkan jumlah bruto beserta besaran pajaknya dan tanggal menyesuaikan tanggal pencairan SP2D. Kemudian klik simpan. Kemudian pilih daftar setoran pajak atau SPP atau bukti pemindah bukuan PBK, daftar surat setoran pajak SSP. Klik baru. Untuk kode jenis pajak, pilih 411128. Kode jenis setoran 409. Kemudian masukkan NTPN, nomor bukti lapor dari bank. Masukkan jumlah total pembayaran pajak dan tanggal sesuai bukti potong dari bank dan terakhir klik simpan. Standar operasional prosedur. Yang pertama, datang sebelum jam 8, lebih dari itu kena pengurangan nilai bagi karyawan yang akan mempengaruhi gaji karyawan. Yang kedua, setiap seluruh karyawan wajib mengikuti upacara pagi setiap harinya sebelum masuk kerja. Yang ketiga, diwajibkan memakai pakaian sesuai dengan jadwalnya. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Yang kelima, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Yang keenam, mengikuti beberapa acara rapat yang wajib diikuti. Yang ketujuh, istirahat kerja sesuai jamnya dari jam 12 sampai dengan jam 13, jam 1. Dan yang kedelapan, dan pulang sesuai jamnya yaitu jam 4. Adapun kendala-kendala yang dihadapi semasa PKL, yang pertama adalah cukup kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru saat melakukan awal prakerja. Yang kedua, kesulitan komunikasi ketika masih pertama kali terjun dalam dunia industri atau PKL. Yang ketiga, kurang pengetahuan dalam mengatasi hal-hal baru yang terjadi di tempat PKL. Yang keempat, kurang hafal tata ruangan bidang saat awal kegiatan. Yang kelima, awal pertama di tempat prakerja pertama yaitu keuangan hanya memiliki tugas yang sangat sedikit untuk dikerjakan oleh peserta prakerja. Selanjutnya, untuk penanganan kendala, yang pertama, penulis sering bertanya pada pembimbing jika mengalami kesulitan. Yang kedua, meminta bantuan kepada pembimbing jika ada hal yang belum diketahui dan memperhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Yang ketiga, untuk menghafal ruangan setiap bidang, penulis menghafalkan dengan cara ikut mendistribusikan surat dan media massa. Yang keempat, untuk masalah penempatan prakerja, penulis mengkoordinasikan dengan Bapak Elo Komarna selaku pembimbing industri dan juga orang yang mengatur penempatan
beserta prakerin. Kesimpulannya yaitu praktik kerja industri prakerin merupakan suatu program kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK Yedika Soreang. Pelaksanaan prakerin dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember sampai hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Yang selanjutnya yaitu saran. Dalam saran penulis menginginkan terbaik bagi semua pihak. Saran untuk sekolah. Saran bagi sekolah dari penulis, semoga di tahun depan yang akan melaksanakan kegiatan prakerin supaya dapat lebih efektif dalam waktu. Saran untuk industri. Saran dari penulis bagi perusahaan, semoga di tahun yang akan datang bisa menerima peserta prakerin lagi dan lebih mengefektifkan tata tertib yang ada. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.